Hai Sobat Horor, udah pada kangen nggak dengan konten reaction, eksplorasi, hutan maupun bangunan terbengkalai? Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pertemuan yang mengerikan pada saat eksplorasi. Gimana kelanjutannya? Yuk cek, ini faktanya. Mari kita bahas video eksplorasi pertama. YouTuber ini bernama Christian. Dia adalah seorang explorer yang berpengalaman. Christian mengeksplor sebuah gedung terbengkalai bersama ketiga temannya. Konon katanya, gedung itu merupakan bangunan bersejarah yang telah dibangun sejak masa Kekaisaran Rusia. Banyak hal horor yang menyelimuti lembabnya gedung terbengkalai itu. Awal penelusuran, Christian tidak mendapati hal yang mengerikan. Mulai dari lorong gedung dengan struktur bangunan yang berjamur, sampai dengan ruangan yang dulunya merupakan tempat sauna yang dibangun selama era Kekaisaran Rusia dan digunakan hampir 80 tahun sebelum akhirnya ditutup pada tahun 1995. Christian menemukan beberapa mesin-mesin tua yang dulunya digunakan sebagai mesin pembangkit panas untuk ruangan sauna. Christian menelusuri beberapa lorong dan ruangan. Banyak atap ruangan yang sudah runtuh dan lantai yang berserakan. Mereka harus tetap waspada untuk menghindari cedera saat eksplorasi. Saat Christian memasuki suatu ruangan, dia memperhatikan terdapat beberapa tanda-tanda aktivitas baru-baru ini. Di antara tumpukan barang berserakan di lantai, mereka menemukan sebotol vodka dan sisa-sisa pembakaran api yang baru. Bahkan, pakaian dan sepatu yang berserakan nampak seperti barang baru. Dia mencurigai ada seseorang yang baru saja ada di sini. Okay, it's videos. Sampai di salah satu ruangan, mereka penasaran dengan pintu yang dibarakade dengan balok kayu. Dan inilah yang mereka temukan. Che hai Okei, bisa lihat ya. Ma pure se non dico che se ne cosa. Qui c'è. Terdengar sebuah raungan dari dalam ruangan yang bertirai. Nampaknya itu suara dari seorang tunawisma yang mempertahankan wilayahnya agar tidak dimasuki oleh orang lain. Untungnya, mereka semua selamat dari serangan itu, walaupun harus beralih ketakutan. Gimana menurut kalian dengan video pertama? Kalau kalian rasa kurang seram, mari lanjut ke video selanjutnya. Pada video kedua, mari kita perkenalkan. Ada Joe dan Elliot dari pemilik akun YouTube Ghost Theory. Mereka merupakan YouTuber yang suka mengeksplor tempat-tempat mengerikan. Tapi, eksplorasi kali ini membawa mereka ke tingkat kengerian yang lumayan ekstrim. Pada tanggal 21 November 2021, mereka berangkat ke Jerman untuk eksplorasi sebuah rumah sakit yang bernama Beidstetten. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1898 dan dikhususkan sebagai rumah sakit yang menangani pasien tuberkulosis atau TBC. Banyak pasien yang tak terhitung jumlahnya meninggal di sini. Pernah juga rumah sakit ini menjadi saksi bisu beberapa tragedi pembunuhan. Joe dan Elliot merasakan kehadiran roh korban rumah sakit ini yang menyambut kedatangan mereka. Akan tetapi, YouTuber ini bukan pribadi yang penakut. Mereka cukup berani untuk masuk mengeksplor lebih dalam. Mereka masuk melalui celah jendela yang lapuk. Sangat sedikit literasi mereka tentang rumah sakit ini.
We are in 100% the creepiest place I've ever been in my life. How do you drop? Yeah, Elliot's just dislocated his shoulder. Not in here. It's not handy. I dislocated it by slipping outside. But this is the building. I'm not even joking, I am actually shaking right now. Oh God. I've never felt this nervous in an abandoned house, in an abandoned building. Baru saja memasuki area rumah sakit, mereka tampak dibuat bingung dengan coretan di dinding yang nampaknya menggunakan darah segar. Akan tetapi, mereka terus merangsek maju lebih dalam. Rasa keingintahuan membutakan segalanya. And that says it all. Doesn't it? What even is that made of? That's still wet. What? Is it not? It is. It's the wet. I mean, what's this? Is it paint? The smell it. Doesn't smell of anything, does it? No. Oh man, I don't like this. I really do not like this. Mereka menemukan pesan meresahkan lainnya yang tertulis di dinding. Kali ini berbunyi leave atau pergi. Oh, for fuck's sake. What? I swear there wasn't there a second. What does that? Leave. That says leave. It does, yeah. It's still dripping. What's it? What is it? Oh, dear me. Setelah jauh masuk ke dalam area rumah sakit, mereka merasakan kehadiran entitas lain. Ada beberapa kali ketukan di belakang mereka. Nampak beberapa kali suara ketukan yang belum jelas asal muasalnya. Mereka juga menemukan kantong darah yang tergeletak di lantai. Ketegangan meningkat saat mereka mendengar suara seretan yang datang dari lantai atas. Setiap pertanda merujuk pada satu kata, yaitu leave atau pergi. Segera setelah mereka berada di lantai atas, terdapat ledakan yang sangat keras, bergema dari sisi lain gedung, seolah-olah ingin membuat kehadirannya diketahui. Suara itu membuat mereka terdiam, akan tetapi mereka mencoba tetap maju untuk menemukan sumber suara. Pada satu ruangan, mereka mencoba melakukan kontak dengan roh-roh yang ada di sana. Dan lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Calling out. Because this is the main corridor, which is... See, I keep thinking I hear noises over there. Is there anybody here? Can you please just make a sound? Oh my shit on my what the hell? Should we go? Did you get that on camera? I don't know. I have absolutely no idea. Sake. I'm shaking. Please tell me we got that on No. camera. I don't know. What the hell? I actually don't know. Sebuah pintu terjatuh di hadapan mereka. Mereka berdua panik, berlari ke sisi lorong yang lain. Terdiam sejenak memahami apa yang telah terjadi. Apabila video ini kurang menyeramkan, mari beralih ke video selanjutnya. Video kali ini berbeda dengan kedua video tadi. Seorang pria bernama Greg memposting video di mana dia mengendarai ATV-nya dan mengeksplorasi jalur setapak di hutan. Awal video, dia benar-benar merasakan sensasi liar mengendarai ATV di hutan. Sampai di satu momen, di antara kedua pohon yang menjulang tinggi, terdapat sesuatu yang mengerikan. Apakah kalian menyadari ada seseorang yang dengan sengaja memasang kawat logam di antara kedua pohon tersebut? Beruntungnya,
kawat itu tersangkut di helm milik Greg, bukan pada lehernya, yang memaksa Greg untuk berhenti. Greg terlihat shock dengan apa yang dialaminya, seakan tidak percaya hal buruk telah mencelakainya. Seandainya dia berkendara tidak menggunakan helm, kawat itu pasti akan memenggal kepalanya. Dari beberapa video yang kami sajikan, mana yang menurut kalian paling mengerikan? Apabila kalian suka dengan konten seperti ini, please klik like and subscribe. Kami akan menayangkan video-video yang lebih mengerikan pada pertemuan selanjutnya. Bye.